Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, mungkin banyak yang mengira jika budidaya yang satu ini cukup sulit dilakukan dan membutuhkan keahlian yang lumayan. Namun nyatanya, usaha ini tidak membutuhkan pakan yang menguras modal karena hewan ini bisa mencari makanannya sendiri. Budidaya yang akan kita bicarakan pada episode kali ini apalagi kalau bukan usaha pemeliharaan madu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dalam program Ruang Budidaya Hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wasito. Kelompok budidaya lebah kedung bolor, kedung poh, ngelipar ini adalah lebah serana. Lebah serana adalah lebah yang salah satunya lebah yang sangat agresif sekali karena lebah lokal ini ya di budidaya banyak orang, tetapi ini sifatnya adalah agresif gitu. Jadi kita harus berhati-hati bila mana kita berdekatan dengan lebah serana ini. Lain sama lebah trigona. Kalaupun lebah trigona walaupun banyak, tapi dia sifatnya tidak penyengat. Adapun yang dihasilkan oleh lebah serana yaitu antara lain madu dan madu tepung sari, ada juga royal jelly. Kemudian ketiga-tiganya ini sebagai hasil dari produksi dari lebah madu. Kemudian di samping itu kita berbudidaya tidak hanya madunya, tetapi kita juga butuh pengembangan ataupun untuk pemecahan koloni. Jadi hasil dari lebah ini juga termasuk bibit lebah itu sendiri. Kemudian yang kedua kali ada juga sebagai terapi yang terapi semat lebah gitu. Kemudian produksi dari lebah serana ini diantara lain madu. Nah, madu ini akan bermanfaat pada semua orang. Jadi mengkonsumsi madu karena madu itu sendiri satu bisa untuk merangsang daya tahan tubuh. Yang kedua kalinya bila mana kita punya kelainan ataupun penyakit, itu bisa juga untuk menyembuhkan penyakit. Walaupun madu itu bisa disebut obat, tapi juga bisa disebut makanan yang bernilai gizi. Maka dari itu bila mana kita sering ataupun selalu mengkonsumsi madu, tubuh kita akan selalu kuat dan tidak mudah diserang penyakit. Jadi kita berbudidaya awalnya tahun 81 kami mulai membuat hutan rakyat. Kemudian dari tahun itu ke tahun 95 kita mulai berbudidaya lebah madu. Karena keberhasilan hutan rakyat yang ada pada lingkungan di Kedung Poh ini yang sebanyak 100 hektar ini sudah semua menjadi tanaman hutan. Jadi ini sudah siap, betul-betul siap untuk berbudidaya lebah. Di sini kami tertarik di bidang pelebahan karena lebah itu sendiri salah satu usaha yang sesuai di pertanian. Jadi kita berbudidaya lebah dengan tujuan satu, kita untuk melestarikan lebah itu sendiri. Yang kedua yaitu untuk menambah hasil dari warga masyarakat yang berupa madu dan tepung sari, kemudian royal jelly itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya juga untuk terapi sengat lebah atau disebut kultivar. Kultivar itu salah satu terapi dengan sengat lebah. Keuntungan kita berbudidaya lebah satu, kita yang jelas madunya harganya tinggi. Yang kedua kalinya juga madu tepung sari sama-sama
hasil dan itu sangat manfaat sekali. Dan kita berbudidaya lebah sama kita punya dokter, karena lebahnya untuk sengat, kemudian madunya untuk mengobati penyakit. Mungkin ini pemirsa, bagi yang ingin tahu cara berbudidaya lebah, mari ikuti langkah saya. Dalam sebuah kelompok lebah ada 3 jenis lebah, yakni ratu, lebah pekerja, serta lebah jantan. Mereka hidup secara berkelompok sebagai bentuk lingkungan dan kehidupan mereka untuk berkembang biak. Mengembangkan koloni lebah yang main banyak, semakin banyak pula madu yang akan dihasilkan. Maka dari itu, peternak biasanya akan membuat sarang yang dibuat dari kotak kayu sebagai rumah mereka. Sarang lebah ini akan memuat madu sebagai hasil panen budidaya. Pilihlah tempat terbuka yang bisa ditanami banyak bunga sebagai ruang tumbuh lebah madu. Karena nektar berasal dari bunga, maka ada ratusan tipe madu dengan warna, aroma, dan rasa yang berbeda. Lebah tidak hanya mengumpulkan nektar untuk memproduksi madu, mereka mengunjungi bunga dengan mengumpulkan serbuk sari yang merupakan sumber protein agar lebah tetap sehat dan kuat. Pemirsa, untuk berbudidaya lebah, untuk pakan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita bisa menanam tanaman bunga yang berbentuk perdu, karena tanaman yang berbentuk perdu kayak gini ini bisa dimanfaatkan si lebah setiap hari. Kemudian yang kedua, ada tanaman seperti Santos Temon, ada juga AMP. Ya, tanaman buah-buahan ini semua mengandung nektar dan tepung sari. Keuntungannya kita menanam tanaman buah-buahan ini, bagi lebah satu, lebahnya bisa mengambil nektar yang sebenarnya nektar itu tidak dimanfaatkan oleh tanaman itu sendiri, dan itu nektar cuma dibuang sia-sia. Nah, makanya jadi makanan lebah ini sangat luar biasa. Yang kedua kalinya madu tepung sari. Nah, tepung sarinya ini bisa untuk makanan sehari-hari, karena lebah itu yang jelas setiap hari makan tepung sari, madu tepung sari, madu. Maka dari itu, bila mana kita mau berbudidaya, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pakan, dan kemudian rumahnya. Untuk persiapan yang kedua yaitu rumah lebah atau yang disebut kotak ataupun stup. Yang disebut stup ini dari rangkaian papan yang sudah jadi, ini disebut stup. Yang kedua, kita membuat frame ya seperti ini yang disebut frame. Kemudian satu lagi ini cell queen ataupun rumah ratu. Untuk stup sendiri ada 2 versi. Kalau versi dari pelebahan Jawa Tengah ini ukurannya panjangnya 40 lebar, jadi tinggi 20. Nah, kalau yang versi dari India ini ukurannya 30-30, jadi ini segi 4 30-30. Namun demikian untuk pengembangan bagi koloni kecil ini sangat efektif sekali. Dan frame ini sendiri fungsinya satu, untuk meletakkan sisiran. Jadi apabila kita memindah dari rumah lebah manual seperti glodok, itu kita ambil sisirannya, kemudian kita tempel di frame ini keseluruhan, kemudian baru kita ambil koloni. Nah, koloni ini terdiri dari ratu, kemudian pekerja, pejantan. Ini satu kesatuan. Artinya bila mana kita memindah harus ada ketiga-tiganya, ada rumah lebahnya,
ada ratu, ada pekerja dan pejantan. Nah, semua ini berkaitan erat karena ini tidak bisa terpisahkan dari keseluruhan. Di frame ini di tengahnya harus kita kasih tali sekat seperti ini, gunanya untuk atau fungsinya untuk mengikat sisiran. Nah, ini sel queen. Sel itu rumah, queen ratu, jadi ini rumah ratu. Fungsinya apabila kita memisah koloni, ratu dimasukkan ke dalam ini, kemudian kita isi dengan pekerja minimal 10 ataupun 15, kemudian kita taruh di frame kayak gini cara naruhnya. Kemudian ini selama 3 hari baru kita bisa buka pintunya biar ratu dan yang ada di dalam ini bisa keluar, bisa menyatu dengan koloni yang ada. Nah, seperti ini langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Bagi peternak pemula yang belum mempunyai koloni, ini biasanya kita bisa saling bekerja sama dengan kelompok-kelompok lebah ataupun pembudidaya lebah. Ini bisa memesan bibit dengan ukuran bibit 1 kotak 600.000, ataupun bisa mengambil dari alam. Dari alam ada yang biasanya dia bersarang di glodok atau di lubang-lubang kayu atau di tanah. Ini banyak ada juga yang seperti itu. Kita bisa mengambil. Nah, cara mengambilnya harus kita ambil keseluruhan dari sisiran, kemudian lebah pekerja. Jangan sampai tertinggal ratu ini sebagai kuncinya, karena lebah ini akan bisa berkembang dan akan bisa baik bila mana ada ratu. Kalau tidak ada ratunya tidak bisa berkembang, karena sifat lebah ini walaupun pekerjanya itu lebah betina tapi mandul, tidak bisa bertelur. Yang bisa bertelur adalah ratu. Maka dari itu ratu sebagai kuncinya kita berbudidaya harus ada ratunya, seperti itu. Lanjut ke tutup. Ini lubang yang ada ini bisa kita bikin kisaran 1 cm persegi. Karena apa? Kita harus mengecilkan lubang keluar masuknya lebah ini untuk melindungi predator yang seperti cecak, ketua dan lain sebagainya, itu biar nggak mudah masuk ke dalam koloni. Mungkin ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi bahan untuk memulai kita berbudidaya lebah. Terima kasih. Pemirsa, ini persiapan untuk pemanenan. Yang pertama kita harus memakai kaos panjang untuk melindungi diri kita dari sengatan. Yang kedua kita harus mempersiapkan masker. Masker ini fungsinya untuk menutup diri dari untuk melindungi diri dari sengatan juga. Termasuk yang ketiga ini adalah sarung tangan. Sarung tangan ini fungsinya juga sama. Yang memanen kita harus kita asapi terlebih dahulu. Mungkin ini persiapan untuk memanen. Yang selanjutnya kita akan menuju ke setup yang akan dipanen.
Ya, yang pertama kita sebelum membuka kotak harus kita asapi. Maksudnya apa? Biar lebah-lebah ini tenang, tidak agresif. Nah, setelah kotak dibuka, kita asapi dulu biar lebah-lebah ini pada nggak agresif, nggak terlalu terbang itu. Nah, langkah selanjutnya kita mengamati sisiran-sisiran mana yang mau kita ambil, kemudian setelah itu kita asapi dulu biar ini benar-benar kelihatan sempurna. Nah, ini madu yang sudah matang, yang sudah tertutup seperti ini artinya madu yang sudah siap. Artinya madu ini sudah kadar airnya sudah kurang dari 20%. Kalau madu yang masih muda, ini biasanya masih ada yang lubang-lubang yang kelihatan. Nah, ini berarti belum siap dipanen. Yang sudah siap dipanen yaitu madu yang benar-benar sudah tertutup. Silakan. Nah, langkah selanjutnya lebah yang ada di sisiran harus kita masukkan ke dalam kotak biar ini nanti bisa langsung kita sayat. Nah, caranya seperti itu untuk caranya mengambil madu. Nih, ini madu yang sempurna. Tadi kalau ini ada sel queen, nah seperti ini. Terus madu kita taruh dulu, kita mengambil lagi, ambil sisiran yang lain. Sebisa mungkin pada saat kita memanen harus tepat, karena apa? Kalau terlalu lambat kita juga akan terkendala, lebah-lebah ini banyak yang berterbangan. Nah, jadinya untuk mempercepat kita dalam pengambilan madu, kita harus mempercepat waktu. Yang selanjutnya kita memotong sekat-sekatnya biar mudah, untuk mempermudah melepas sisiran. Kemudian kita pastikan bahwa kita mengambil madu jangan sampai kena larvanya sama sekali. Kita harus ngurus madunya jangan sampai kena larva, karena larva ini nanti akan mengganggu kemurnian madu. Ya, ini kita lanjut untuk melepas madu dari sarang dari sisiran. Kita pastikan semuanya, kita ambil satu persatu. Nah, ini setelah madu dilepas, kemudian ini larvanya harus kita kembalikan ke sisiran. Nah, seperti ini. Kemudian nanti diikat lagi, setelah diikat nanti dikembalikan ke sarang. Ya, bagi pemula untuk dari awal kita budidaya sampai kita panen ya tergantung. Kalaupun memang lingkungan mendukung, bunga selalu ada, ini pasti 3 bulan sudah panen. Tetapi kalaupun di lingkungan kurang mendukung, artinya bunganya ataupun bahan nektarnya itu kurang, kita harus menunggu ya minimal 4 bulan baru kita bisa panen. Namun kalaupun di lingkungan itu memang nektar ataupun jenis bunganya banyak sekali melimpah, ini tidak sampai 1 bulan ini sudah siap dipanen. Jadi kalaupun kita mengambil madu, walaupun nanti di sisiran ini sudah ada madu, tetapi kalau belum menutup seperti ini, artinya itu belum siap dipanen. Yang sudah siap dipanen
itu madu yang sudah tertutup ini karena ini kaitannya dengan kadar air. Jadi kalau yang sudah tertutup gini kurang dari 20%, tapi kalau yang masih terbuka ini lebih dari 20% itu belum siap dipanen untuk madunya, seperti itu. Nah, proses pemanenannya ini tinggal kebutuhan kita. Yang pertama, kita mau madu ini mau dijual atau mau dikonsumsi dalam sisiran atau diperas. Kalaupun diperas ini dipotong jadi 3-4 bagian, kemudian nanti diperas. Setelah diperas baru disaring sampai 2 kali saringan biar bersih, tidak ada sisa rumahnya, karena nanti kalau ada sisa kelihatan keruh, biar nggak kelihatan keruh kita harus perlakukan disaring. Setelah disaring itu terus langsung dibotoli, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Madu kalau dibiarkan begitu saja karena sifat madu adalah menghisap, ini nanti akan mempengaruhi terhadap kadar air. Nah, seperti itu. Ini hasil saringan seperti ini. Setelah dimasukkan di botol, kemudian ini sudah aman, sudah dikemas dan sesuai kebutuhan kita. Kalaupun kita mau konsumsi, langsung dikonsumsi bisa. Bila mana langsung dijual ya kita tinggal nunggu di kemasan saja. Ini proses yang selanjutnya. Kita harus bisa membedakan antara madu asli dan madu yang palsu. Artinya madu yang asli itu kita harus ada 2 perlakuan lagi. Yang satu lagi kita mengambil telur, kita ambil kuningannya dulu, kuningan, kemudian kita masukkan di gelas, kemudian di gelas itu dicampur sama madu yang sudah kita kemas ini. Telur ini nanti akan menggumpal, otomatis itu madu yang murni. Kalaupun madu yang palsu itu tidak akan bisa, telur pasti masih utuh seperti semula. Demikian, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu dapat dikatakan adalah salah satu hasil hutan non-kayu. Rasanya yang manis ini disebabkan oleh unsur monosakarida fruktosa dan glukosa dan memiliki rasa manis yang hampir mirip seperti gula. Namun begitu, madu punya cita rasa yang berbeda daripada pemanis lainnya. Kebanyakan mikroorganisme tidak bisa berkembang di dalam madu karena rendahnya aktivitas air. Oleh karenanya, madu yang disimpan cukup lama akan tetap bisa bertahan hingga ribuan tahun. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, semoga ulasan kali ini bisa menambah wawasan Anda. Tetap budidayakan hasil alam yang ada di bumi kita di negara Indonesia sebagai bentuk syukur dan saling membutuhkan para makhluknya. Sampai jumpa.